Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finatur Rahman, NIM J1B021072 dari kelas T3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh unsur-unsur iklim dalam bidang pertanian. Yang pertama, perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim itu ada 5. Yang pertama, curah hujan. Kedua, suhu. Ketiga, kelembapan. Keempat, radiasi matahari. Kelima, angin. Curah hujan. Adapun curah hujan adalah jumlah hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Curah hujan juga merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah dasar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter di atas permukaan horizontal. Curah hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Adapun dampak negatif pada curah hujan. Curah hujan ekstrim, yang dimana curah hujan ekstrim yang berlangsung lama biasanya akan menimbulkan genangan kemudian banjir di daerah dataran rendah atau cekungan, dan di daerah sekitar perbukitan atau pergunungan berpotensi menimbulkan longsor. Sementara di daerah perbukitan atau pergunungan yang rusak terkadang dapat menimbulkan banjir bandang. Nah, dampak positif pada curah hujan. Adapun 3 bagian dampak positif pada curah hujan. Yang pertama, cuaca menjadi lebih sejuk karena pada musim hujan suhu biasanya lebih rendah dibandingkan musim kemarau sehingga cuaca akan terasa lebih sejuk. Yang kedua, menyuburkan tanah akibatnya turun hujan. Dengan hujan yang turun, tanah dapat lebih subur dan tidak kering. Yang terakhir, air berlimpah. Nah, suhu. Adapun suhu mempunyai pengaruh terhadap laju metabolisme, fotosintesis, respirasi, dan transpirasi tumbuhan. Selain itu, suhu mempengaruhi beberapa proses fisiologis penting seperti stomata, laju penyerapan air, dan nutrisi. Suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Setiap tanaman memiliki batas suhu minimum, optimum, maksimum yang berbeda setiap tingkah pertumbuhannya. Batas atas suhu mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai 140 Celcius. Tetapi ini beragam sesuai jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Dalam kondisi suhu yang sangat tinggi, pertumbuhan yang terhambat bahkan berhenti tanpa menghiraukan persediaan air, dan kemungkinan keguguran daun dan buah sebelumnya. Bencana pada tanaman pangan biasanya berasal dari keadaan kering yang sangat panas dan angin yang mempercepat penguapan dan mengakibatkan dehidrasi jaringan tanaman. Kelembapan. Adapun kelembapan tersebut adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembapan absolut, kelembapan spesifik, atau kelembapan relatif. Alat untuk mengukur kelembapan disebut higrometer. Perubahan tekanan sebagai uap air di udara berhubungan dengan perubahan suhu kelembapan juga konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berubah wujud menjadi cair atau padat, yang pada akhirnya jatuh ke bumi yang dikenal sebagai hujan. Sinar matahari. Sinar matahari yang tertangkap klorofil pada tanaman yang mempunyai ujung daun merupakan energi dalam proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini menjadi bahan utama dalam pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Selain meningkatkan laju fotosintesis, peningkatan cahaya matahari biasanya mempercepat proses pembuangan dan pembuahan.
Sebaiknya, penurunan intensitas radiasi akan memperpanjang masa pertumbuhan tanaman. Radiasi matahari merupakan faktor penting dalam metabolisme tanaman yang berklorofil. Karena itu, produksi tanaman pangan dipengaruhi oleh tersedianya cahaya matahari, tapi umumnya fluktuasi hasil dari tahun ke tahun tidak mempunyai korelasi dengan ketersediaan radiasi matahari, karena produksi pangan ditentukan juga oleh faktor lain. Nah, yang terakhir, angin. Angin secara luas akan mempengaruhi unsur cuaca seperti suhu yang optimum di mana tanaman tumbuh dan berproduksi dengan sebaik-baiknya. Kelembaban udara yang berpengaruh terhadap penguapan permukaan tanah dan penguapan permukaan daun maupun pergerakan awan membawa uap air sehingga udara panas menjadi sejuk dan juga membawa gas-gas yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, adapun keuntungan dan kerugian dari angin. Yang pertama, tinjauan dari segi keuntungan, angin sangat membantu dalam penyerbukan tanaman. Angin akan membawa serangga penyerbuk lebih aktif, membantu terjadinya persarian bunga dan pembenihan alamiah. Sedangkan pada keadaan kecepatan angin kencang, kehadiran serangga penyerbuk menjadi berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan penangkaran benih dan akan menimbulkan penyerbukan silang. Adapun dari segi kerugiannya, angin yang kencang dapat menimbulkan bahaya dalam penyerbukan karena angin bijinya tidak bisa menjadi murni sehingga tanaman perlu diisolasi dan juga dapat menyebarkan hama penyakit seperti perkembangan jamur. Adapun penelitian yang saya ambil dari pengaruh perubahan iklim terhadap produksi dan rendeman tebu di Kabupaten Malang. Nah, adapun perubahan iklim disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab kegagalan swasembada gula pada tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh unsur iklim, curah hujan, suhu, kelembapan, dan radiasi matahari terhadap produksi dan rendeman tebu, dan menganalisis pendapat petani sesuai dengan perubahan iklim yang dialami. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.